Ya pemirsa setia Net TV dimanapun Anda berada, Anda kembali tentunya menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari bersama Ustadz Irwan Hamid. Nah Pak Ustadz, di segmen kali ini kita kembali membuka sesi pertanyaan, namun saya sudah merangkum, dalam hal ini sudah ada di catatan saya Pak Ustadz. Ini pertanyaan untuk tema kedua kali ini berasal dari Ibu Via. Ya ini tentang sholat, masalah sholat. Katanya ini Bu Via, bagaimana sih kiat-kiat sholat yang baik? Gimana caranya bisa khusyuk? Iya. Seperti itu. Jadi pemirsa Net TV Sulsel dimanapun berada, ikhwanul muslimin muslimat, ibu-ibu majelis taklim Nurul Yakin Makcopa yang dimuliakan Allah, bagaimana sih kiat-kiat daripada sholat yang khusyuk itu? Sholat khusyuk itu tak akan selesai untuk dibahas sampai tuntas, tapi kita hanya berusaha bagaimana dalam mendirikan sholat itu. Yang pertama, kita harus ikhlas karena Allah. Bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Bukan karena kita ini mau dilihat suami, bukan karena ingin dilihat oleh mertua, bukan ingin dilihat oleh cucu, tapi semua karena Allah. Tidak berbeda sholat kita kalau sendirian dengan jamaah. Nah, itu. Lalu kemudian usahakan setiap kita mengeluarkan ucapan dari bacaan-bacaan kita, doa iftitah, surah Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran, ikra'u ma tayassara minal Quran, yang mudah, jangan yang sulit-sulit. Kadang kita menyatakan mudah padahal belum hafal di luar kepala. Baca kuliah tena pupusuna, tena la busuna, kuliah ayyul kafirun, la abunu ma ta'budun, wala antum abunu ma budu, wala ana abunu ma batum, wala antum abunu ma budu. Kapan selesainya? Maka kita semua ini harus betul-betul waja'ala lakumus sam'a, telinga. Perhatikan baik-baik telinga. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Mulut berbicara, telinga mendengar. Agar sadar. La takrabus salata wa antum sukara. Kata Allah, jangan sekali-kali kalian sholat dalam keadaan mabuk, teler. Kau baca apa kau tak sadar. Kau baca Al-Fatihah masih bertanya-tanya, ini sudah baca Fatihah apa belum ini ya? Padahal sampai-sampai ada orang yang kadang biar rakaat pun tak tahu. Iya. Kita beralih Pak Ustadz ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari Ibu Hasna, ya. Dari Ibu Ros, ya, Ibu seperti Ros. Itu. Pertanyaannya adalah dalam berpuasa ini ada masa haid, sakit itu dan menyusui, itu gimana hukumnya pada saat berpuasa itu? Berpuasa kita melihat bagaimana keadaan. Apakah kita bisa meneruskan keberpuasaan kita atau menurut cek and recheck dokter. Kita kan biasa ke dokter, periksa. Ini kira-kira kalau saya berpuasa bagaimana ini dok? Dokter bilang, ini berbahaya ini. Kalau kau teruskan puasa, janinmu bisa kekurangan suplai makanan. Maka sebaiknya kau tidak berpuasa. Akhirnya kita tidak berpuasa. Maka sakit pun demikian. Sakit kalau tidak bisa diteruskan, jangan diteruskan. Karena agama tidak mengajarkan kita untuk berada dalam kesukaran, tapi memberikan kemudahan kepada kita semua. Iya. Maka itulah kita harus banyak-banyak melakukan kajian dan kajian seperti majelis taklim ini. Ya, nampaknya kita akan lanjutkan Ustadz habis ini. Kita akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari. Tapari Tausiah Pagi Hari. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari di Net TV Sosial. Lanjut Pak Ustadz tadi tausiahnya. Mungkin masih ada tadi jawaban sedikit yang mau dilengkapi seperti apa? Silakan Pak Ustadz. Jadi kalau kita membuka
sedikit penjelasan tentang al-fiqhu ala mazahibil arba'ah. Karena di situ tertera bagaimana pendapat mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ternyata ada yang kadang keluar fidyah tapi juga kada. Seperti misalnya yang mana Pak Ustadz? Misalnya kalau ada orang yang dikhawatirkan ini adalah tentang anaknya, maka dalam penjelasan tersebut keluar fidyah sekaligus mengkada. Tetapi kalau yang dikhawatirkan adalah diri dan anaknya tidak. Kalau hanya dirinya saja juga tidak. Tetapi kalau persoalan anak barulah kemudian keluar fidyah. Lalu kemudian mengkada di luar Ramadan. Jadi harus kita pahami ketika adaan dan qadaan ini dua hal yang berbeda. Ketika kita salat usolli fardad dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu karena kita melaksanakannya pada waktunya. Tapi di luar waktunya maka kita mengambil qadaan, bukan adaan. Biasanya ibu-ibu ada yang berkata, adaan Pak Ustadz maksudnya sendirian. Bukan sendirian, adaan itu pada waktunya. Iya, saya kira demikian. Iya, itu tadi ya Ibu ya, pertanyaan yang sudah dijawab. Nah, mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Ustadz tausiahnya di luar dari pertanyaan tadi yang masih sehubungan dengan tema. Ya, Silakan. tadi kita sudah membahas tentang pertama salat 5 waktu, itu menjadi persyaratan mutlak. Yang kedua, puasa pada bulan suci Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan suami dan keluarga. Yang keempat, ini yang terakhir ini. Yang terakhir apa? Wa ata'at zaujaha. Ini yang kadang sulit, susah. Mengapa? Kebanyakan kita ini tidak mau taat suami. Suami yang harus taat sama istri. Muncullah istiqamah. Ikatan suami takut kalau di rumah. Oleh si je biasa indok boting ngede. Lako botik pura ki kawing, ya. Biasanya kan di situ di tempat dikasih dua-dua, baru ada yang itu naik ke atas. Rumba mianua, rumba miran jangan apa gamma. Ya, siapa yang dikasih begitu? Jangan ada sekali-kali kita ini diantaranya yang mau menundukkan suami, sampai nalangi taiposi. Nah, ada yang begitu, bikin kopi dia kasih masuk taiposi, nah taruh di dalam. Nasarakang inaniyaka pada toto posi ede macoy ko iya macoy ko di elokku tanya elokmu. Nauzubillah wal iyadu billahi min zalik. Hati-hati durhaka kepada suami. Maka di sini menjadi persyaratan terakhir bahwa kita harus taat kepada suami. Dalam hal apa Ustadz? Kita kembali dalam kaidah la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk siapapun dia, termasuk suami, kalau dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemirsa Net TV Sulsel dimanapun berada, manakala kita diberikan sebuah kewajiban untuk taat pada siapapun juga, lalu kemudian hal itu bertentangan dengan agama dan keyakinan kita, Allah tidak memerintahkan itu, Allah melarang itu, jangan sekali-kali. Meskipun suami, tetapi dalam secara hal yang menyeluruh, absolut, meliputi segala-galanya, maka kita harus nurut, asal koridornya tetap tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kita semua ini harus ikut kepada suami. Manakala seseorang istri dia meninggal dunia, ayyumam bra'atin kata Rasulullah, matat, perempuan istri siapapun dia manakala meninggal,
wa zawjuha radin, lalu suaminya ridha terhadap dia, dakalatil jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Kira-kira ibu mau masuk surga apa tidak? Mau masuk surga apa tidak? Ya, Pak Ustadz, kita akan kembali, tentunya kita akan break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Net TV, hanya di Tafari Tausiah Pagi Hari.